Setelah dikuburkan, dan tiba-tiba ya dari kamar Mbak Puput ini, jendela kamar itu selalu terbuka, dan ketika ingin ditutup jendelanya, Mbak Puput itu melihat arwah dari ibunya ini itu berada di depan pintu gudang yang ada di samping kamar mandi ini, yang di luar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung, dan tentunya kita semua masih dalam acara catatan si Gilang. Di video kali ini saya mendapatkan sebuah kisah dari salah satu narasumber kita. Lagi-lagi masih di daerah Jawa Tengah, teman-teman. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 1999. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen Gilang Galunggung. Penasaran seperti apa kisah narasumber kita? Langsung saja berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi video kali ini itu berasal dari sebuah kisah narasumber kita yang bernama Mbak Puput, dan ini terjadi di daerah Jawa Tengah ya. Kita nggak sebutkan tempatnya di mana, dan yang pasti terjadi pada tahun 1999. Jadi Mbak Puput ini 3 bersaudara ya, dia anak paling bontot. Pada saat itu memang keluarganya ini ya seperti keluarga pada umumnya ya, ceria ya, selalu happy ya. Keluarganya juga menyenangkan, sering cerita-cerita kalau misalkan lagi kumpul-kumpul keluarga di rumah, lagi nggak ada aktivitas. Jadi Mbak Puput ini tinggal di dinas perkebunan. Jadi ada sebuah dinas perkebunan, orang tuanya tinggal di situ, dan itu memang sangat luas teman-teman. Dan hampir semua di sekeliling, ya karena dinas perkebunan ya, jadi semua itu sekeliling rumah dinasnya ini ya kebun-kebun semua teman-teman. Jadi rumah dinas sekaligus ya kantor dari ayahnya ini. Pada saat itu memang, pada saat berkunjung ke rumah orang tua atau nenek dari Mbak Puput ini, itu orang tuanya itu, ibunya dari Mbak Puput ini memang tampak sehat, itu nggak ada ya, nggak sakit sama sekali ya. Tiba-tiba setelah sebelum berkunjung ke rumah neneknya Mbak Puput ini, jadi orang tuanya Mbak Puput ini atau ibunya Mbak Puput ini dia ke toilet yang ada di belakang rumah dinas ini. Jadi rumah dinas dengan toiletnya itu memang terpisah teman-teman. Jadi nggak di dalam rumah dinasnya, toiletnya itu di belakang, dan itu dekat kebun-kebun ya. Jadi ada kamar mandinya di belakang, dan juga ada sumur di situ. Jadi sebelum itu, di sebelahnya kamar mandi itu gudang, nggak tahu gudang apa ya, itu gudang, dan memang sudah lama digembok itu, nggak pernah disentuh lah ya, udah lama nggak pernah disentuh, nggak tahu isinya apa. Tiba-tiba tuh ibu dari Mbak Puput ini penasaran nih, ini sebenarnya gudang isinya apa gitu ya. Dan ya selama ini dia tahu cuman buat penyimpanan pupuk, terus ya bahan-bahan buat tanaman lah ya di situ. Tapi ada sesuatu yang aneh, perasaan dari Mbak Puput ini, ibunya Mbak Puput ini, itu kayak ini bukan gudang buat penyimpanan bahan-bahan buat bibit tanaman. Jadi ketika dia disamperin ke gudang itu, penasaran ya isinya apaan. Dan memang tiba-tiba pas dia lihat dari celah-celah pintu kayu itu terlihat seperti ada bayangan hitam ya, hitam besar, dan hanya apa ya, bentuknya nggak jelas ya, bentuknya nggak jelas. Ketika dia intip dari celah-celah pintu itu, tiba-tiba itu mata dari makhluk itu langsung muncul di depan pintu gudang itu teman-teman.
Jadi setelah itu orang tua atau ibunya Mbak Puput ini dia kaget, langsung pergi ke depan ya. Dia langsung pergi ke depan untuk berkunjung ke rumah ibunya ya, atau neneknya Mbak Puput. Setelah pulang dari rumah neneknya Mbak Puput ini, ibunya jatuh sakit tiba-tiba. Jatuh sakit, ya nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong ya. Setelah dipanggilkan dokter ke rumah, ya nggak terdeteksi ini sakitnya sakit apa. Karena semuanya itu normal semua, darahnya normal, suhu ininya juga normal. Lalu orang tua dari atau ayah dari Mbak Puput ini langsung membawa ibunya Mbak Puput ini ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun sama. Di rumah sakit pun sama, itu nggak ada gejala atau nggak terdeteksi ya penyakit apa. Dicek darah juga normal, semuanya normal. Langsung dikembalikanlah ke rumah nih, ke rumah dinas dari ayahnya Mbak Puput ini. Setelah di situ pulang, dia cukup lama juga penasaran ini ibunya ini sakit apa sebenarnya. Kok tiba-tiba lumpuh, nggak bisa ngomong, ya terdiam aja di tempat tidur, teman-teman. Dan setelah itu ada teman dari ayahnya ini datang untuk menjenguk ibu dari Mbak Puput ini. Ketika datang itu menjenguk, kebetulan teman dari ayahnya Mbak Puput ini tuh orang yang ya bisa kita bilang itu seorang ustadz ya, seorang ustadz. Pas dia datang ke kamar itu, dia tuh udah merasakan ada yang aneh nih, ada yang aneh sama penyakit dari Mbak Puput ini, ibunya Mbak Puput ya. Lalu dia berbisiklah ke ayahnya Mbak Puput, ini ada yang nggak beres, ada yang aneh. Ibu dari Mbak Puput ini atau istri ayahnya ini itu ketempelan atau udah di inilah ya, jiwanya itu udah disekap sama seorang jin yang memang ada di pekarangan rumahnya dinas yang ini, rumah dinas yang ayahnya ini ya. Setelah di ruqyah, dibaca-bacakan doa semuanya, dan memang semakin jelas perubahan dari fisiknya ibunya Mbak Puput ini. Tiba-tiba dia mengamuk nggak jelas dan mengucapkan pergi kalian. Di situ dia inilah pokoknya akhirnya semuanya pergi dari kamar. Dan teman dari ayahnya Mbak Puput ini bilang, tolong jaga istrimu, selalu bacakan doa setiap hari, sholat 5 waktu, jangan sampai putus, dan selalu baca-bacain ayat kursi dan juga surat-surat lainnya di telinga dari ibunya Mbak Puput ini. Setelah itu ya, karena memang ayahnya Mbak Puput ini dinas kerja, Mbak Puput juga sekolah ya, kuliah, semuanya juga nggak ada di rumah, kosong, jadi hanya ibunya aja dan juga seorang pembantu, teman-teman. Dan disitulah ibu dari Mbak Puput ini meninggal dunia ya, akhirnya meninggal dunia karena dan meninggalnya juga nggak wajar. Tiba-tiba ya mulut dan matanya ini terbuka, tapi ya di situ dia bukan ibunya Mbak Puput lah, itu beda banget mukanya. Dan akhirnya semua keluarga juga kaget semuanya dengan kematian tragisnya dari ibunya Mbak Puput ini. Setelah itu ya, setelah dikuburkan, dan tiba-tiba ya dari kamar Mbak Puput ini, jendela kamar itu selalu terbuka, dan ketika ingin ditutup jendelanya, Mbak Puput itu melihat arwah dari ibunya ini itu berada di depan pintu gudang yang ada di samping kamar mandi ini yang di luar, teman-teman. Langsung kaget ya, langsung Mbak Puput juga kaget dan langsung teriak di situ. Setelah itu keesokan harinya dia manggil lah teman dari ayahnya ini yang ustadz ya, tolong bantu cek atau temani saya untuk melihat gudang itu.
Baru datang aja nih, setelah datang itu Ustadz itu udah merasakan langsung panas ya, hawanya panas, dan langsung ya minta pengajian hari itu juga, minta pengajian. Setelah didoakan, akhirnya memang benar gudang yang selama ini terbengkalai yang di belakang rumah dinas itu, yang di samping toilet, ternyata adalah tempat pesugihan dari salah satu seseorang ya, yang nggak suka dengan keluarganya Mbak Puput ini. Dan memang di situ tempatnya makhluk-makhluk goib atau jin ya, jin-jin itu berkumpul di dalam gudang itu. Dan itulah sebabnya ibu dari Mbak Puput ini meninggal karena tumbal dari ya pesugihan itu, teman-teman. Akhirnya itu terbongkar semua, selesai sudah ya, dan akhirnya dimusnahkan lah semua perlengkapan pesugihan ya di dalam gudang itu. Dan akhirnya ya karena memang keluarganya udah nggak mau tahu ya dari siapalah pelakunya atau siapa, maksudnya mau apa ke keluarganya gitu, dia hanya minta memaafkan aja, minta maaf kalau misalkan ada salah perbuatan ya dari ayahnya ini. Dan akhirnya nggak lama kemudian Mbak Puput dan keluarga pindah rumah, jadi nggak menempati lagi rumah dinas itu, dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu, teman-teman. Itulah kisah dari orang tuanya Mbak Puput ini ya, yang di daerah Jawa Tengah. Buat teman-teman semua bisa banget yang mau kirim-kirim cerita atau ya mau kolaps atau diajak nge-podcast ya, bisa banget langsung aja email ke Gilang Galunggung di bawah sini. Pokoknya pantengin terus video-video selanjutnya, jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.